Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman, sahabat bundul mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Bidayatul Hidayah. Sudah sampai di halaman 27 PDF ini ya. Ini sudah pernah saya bacakan, cuma ini pelengkapnya. Karena dulu awal-awalnya nggak saya baca. Ini bagian dari biografinya Imam Ghazali. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahawulul mufaji'u minasyuhrati ilal uzlati. Ini judulnya tahawul. Perubahan al-mufaji. Perubahan yang sangat tiba-tiba. Minasyuhrati dari kemasyhuran ilal uzlati kepada beruzlah. Ini temanya. Beliau sedang-sedang masyhurnya. Nama beliau terkenal ke penjuru wilayah ketika itu. Tiba-tiba beliau mau beruzlah ini. Bainama kanal Imamul Ghazali fi awji syuhrati. Di antara manakala adalah Imam Ghazali itu fi awji syuhrat. Berada dalam puncak kemasyhurannya. Wal madharil azimi. Berada dalam puncak kezahiran yang besar. Waduyu'i siti, tersebarnya nama baik ketika beliau berada di posisi paling atas. Idzan bil hali yatahawalu faj'atan, tiba-tiba bil hali satu keadaan yatahawalu, berubah ianya keadaan, fujatan secara tiba-tiba, berubah beliau tiba-tiba. Fafi muntasifi am, maka di pertengahan tahun 488 hasala zalika tahawulul mufaji'u, hasillah terjadilah oleh demikian perubahan yang tiba-tiba fi hayatil Imamil Ghazali, dalam kehidupan Imam. Nah, itu terjadi perubahan. Wanqalabal amru ila halin akhara, berubahlah oleh urusan kepada keadaan yang lain. Jadi yang tadinya beliau ya terkenal banget lah. Kemudian beliau nanti merasa kayaknya apa yang beliau lakukan, kegiatan mengajar selama ini jauh dari kategori ikhlas. Nah, lebih kurang begitu kan. Faqad ikhtara al-Imam al-Ghazali al-uzlata, maka sungguh memilih oleh Imam Ghazali akan beruzlah, menyendiri. Wa taraka tadrisa fil madrasatin nizamiyati, meninggalkan oleh beliau akan mengajar di sekolah nizamiyah itu. Wasalaka tariqa zuhdi, menempuh oleh beliau akan jalan zuhud. Wal inqita'i, jalan memutuskan diri. Jalan memutuskan diri an mukhalatatin nas, dari bergaul dengan manusia. Beliau mengambil keputusan untuk memilih hidup zuhud, menjauh dari bergaul, pengen menyendiri. Fakana yabdu alaihi annahu maridun alilun, maka ada ianya hal dan cara itu yabdu, tampak kepadanya Imam Ghazali annahu maridun, bahwa sungguhnya Imam Ghazali itu marid, sakit, alilun, sakit juga, bi'illatin majhulatin, sakit dengan satu penyakit yang enggak diketahui penyebabnya apa. Kok tiba-tiba jadi sakit beliau dan penyebab sakitnya enggak diketahui. Ya, qad i'taqala mantiqahu, penyakit-penyakit yang qad i'taqala, sungguh menghalangi ia akan pembicaraan beliau. Beliau ketika itu sakit hingga susah ngomong, nggak bisa berbicara. Wadu'ufat wadu'ufat syahiyatuhu, lemahlah oleh syahiyah. Syahiyah maknanya nafsu makan beliau. Lemah banget nafsu makan, kehilangan nafsu makan. Fala yastati'ul akla, maka tidak mampu ianya beliau akan makan. Makan aja beliau nggak suka, lihat makanan nggak suka. Ya, tentunya pasti ada usaha untuk diobati kan. Beliau seorang ulama, pasti ada dokter ketika itu yang akan mengobatinya. Wa ya'isa atibba'uhu min syifa'ih, dan telah putus asalah oleh dokter-dokternya beliau, tabib-tabib beliau dari kesembuhannya. Para dokter semacam udah angkat tangan lah. Ini penyakit aneh, nggak tahu kenapa nih, susah. Nah itu ceritanya.
Fafi awakhiri sana, maka pada akhir-akhir tahun 488, kharaja min Baghdad, keluar oleh beliau dari kota Baghdad. Beliau keluar dari kota Baghdad. Tentunya beliau sebagai tokoh pengajar itu nggak bisa keluar sembarangan, ya kan? Khalifah juga memantau beliau. Kalau beliau kabur melarikan diri, nanti bahaya nggak ada yang ngajar kan? Makanya ini ada trik nih. Kharaja min Baghdad, keluar ianya beliau dari kota Baghdad, mudhiran al-azma ala safari ila Makkatal Mukarramati lil haji. Dalam keadaan mendahirkan, dalam keadaan menampakkan ia akan berencana kepada musafir ke Mekah yang mulia untuk berhaji. Jadi beliau keluar dari Baghdad, kebetulan itu udah dekat musim haji, sehingga beliau seolah-olah menampakkan kayak mau pergi haji gitu. Kalau mau ibadah haji kan nggak apa-apa kan, nggak ada yang larang. Wahwa yusirru fi nafsihi safara ila Syam. Padahal beliau itu yusiru menyembunyikan ia dalam dirinya as-safara akan musafir ke Syam. Padahal justru rencana beliau mau ke Syam, bukan mau ke Mekah. Nah, ini mudhiran maknanya kan. Beliau mendahirkan, menampakkan akan tekad, keinginan untuk safir ke Mekah, untuk haji, padahal beliau dalam hatinya justru pengen ke Syam. Dari mana pengarang ini? Syekh Hadi Sakaf ini, pengarang biografi ini, atau beliau yang mengumpulkannya. Dari mana beliau tahu bahwa kisahnya seperti itu? Wa huwal Imamul Ghazali wa tahaddasu an nafsihi. Dan dianya Imam Ghazali itu wahaha tambi wahwa. Dan dianya Imamul Ghazali, Imam Ghazali itu ya tahaddasu, bercerita ya an nafsihi tentang dirinya. Wa yaqulu, dan beliau berkata, ini kata Imam Ghazali sendiri, falam azal ataraddadu baina tajazubi syahawatid dunya. Falam azal, senantiasa aku itu ataraddadu, aku mondar-mandir ya. Jiwaku tarik menarik, mondar mandir baina tajazubis syahwat, di antara tarikan syahwat dunia, wadawa'il akhirah, dan antara dorongan akhirat. Artinya jiwa beliau itu berguncang ya. Semacam ada diskusi dalam jiwa. Dari satu segi pengen menikmati dunia, kemasyhuran, kemewahan, namanya tokoh, pasti hidupnya mewah, dimuliakan orang, dikagumi orang, jadi guru besar. Kemana-mana jalan dibuka kan. Di majelis pasti beliau berada di depan, seorang tokoh. Jadi falam azal, senantiasa aku itu ataraddadu, aku mondar-mandir. Jiwaku bergojolak. Baina tajadzubis syahwa, antara tarikan keinginan dunia. Wadawa'il akhirah, dan antara dorongan akhirat. Kalau kita pengen jadi orang akhirat, mengutamakan akhirat, ya kemewahan harus ditinggalkan. Ya. Qariban min sittati asyhurin. Itu terjadi hal keadaan yang mendekati dari 6 bulan. Hampir 6 bulan. Jiwa beliau bergejolak itu. Awaluha Rajabu sanata. Yang awalnya 6 bulan itu bulan Rajab tahun 488. Ini masih kata Imam Ghazali. Beliau mengisahkan tentang dirinya sendiri. Wa fi hadza syahri jawadal amru haddal ikhtiyari ilal ittirar. Dan pada ini bulan, jawada melewatilah oleh perkara beliau akan batasan ikhtiar kepada ikhtiar. Jadi sudah keluar dari kondisi normal. Dalam ini bulan melewatilah oleh urusan kehidupan beliau haddal ikhtiar. Akan batasan bisa memilih kepada ikhtiar. Sudah terpaksa. Kayak beliau benar-benar tak berdaya. Kenapa jadi terpaksa? Ikhtiar namanya darurat. Beliau sudah berada dalam kondisi kritis. Id kafalallahu ala lisani, ketika menggunci oleh Allah atas lidahku. Jadi beliau kayak nggak bisa bicara gitu, kaku, nggak bisa mengeluarkan suara untuk mengajar, nggak bisa. Idz kafalallahu ala lisani, ketika menggembok, mengkunci oleh Allah atas lidahku. Hatta a'taqila anit tadris, sehingga aku terikat jauh dari bisa mengajar. Jadi hatta a'taqila, aku tertinggal, terikat, terhalang dari mengajar. Nggak bisa ngajar, nggak ada suara. Fakuntu ujahidu nafsi an udarrisa yauman. Maka adalah aku paksakan akan diriku. Ujahidu. Aku perjuangkan ya.
Aku mujahadah, aku paksakan akan diriku an udarisa yauman wahidan, bahwa aku mengajar sehari saja, tatyiban liqulubin nas, untuk menyenangi bagi hati-hati manusia alladzina yang yataraddaduna ilayya, yang mondar-mandir mereka kepada aku. Artinya beliau berusaha keras untuk pengen mengajar sehari saja agar murid-murid beliau senang kan? Karena sudah lama juga beliau berhenti mengajar. Tapi apa yang terjadi? Fala yantiqu lisani bikalimatin wahidah. Maka tidak bisa berbicara oleh lidahku dengan satu kalimat saja. Nggak bisa. Tetap nggak bisa ngajar. Nggak keluar suaranya. Wala astati'uha albattata. Dan tidak aku sanggupi, tidak aku mampu akannya satu kalimat sama sekali. Tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Hatta aurasat aqlatul lisani hadhihi hudnan fil qalbi. Hingga mewariskan, makna mewariskan menyebabkan. Hingga menyebabkan oleh kebekuan lidah tadi. Hingga menyebabkan oleh uqlah, terikatnya lidah yang ini, hudnan, akan kesedihan dalam hati. Menimbulkan kesedihan beliau. Apa gerangan yang terjadi? Wa qata'al atibba'u tam'ahum fi alaji, dan telah memutuskan oleh para tabib akan harapan mereka dalam kesembuhanku atau dalam mengobatiku. Jadi seolah-olah para tabib angkat tangan, nggak tahu nih cara mengobatinya, nggak tahu mau dikasih obat apa. Summa lamma ahsastu bi'ajizi, kemudian manakala aku merasakan dengan kelemahanku, aku benar-benar tak berdaya. Wasaqata bil kulliyati ikhtiyari, dan telah gugur dengan seluruhnya oleh pilihanku. Ketika aku merasakan lemah banget, aku sudah tak berdaya, tak lagi bisa memilih. Iltaja'tu ilallahi ta'ala. Ketika itu iltaja'ku. Aku datang menghadap. Iltaja, laja, aku mengadu. Mengadu ilallahi ta'ala, kepada Allah. Maknanya beliau berdoa kan. Iltaja'tu, aku mengadu kepada Allah ta'ala. Iltija al-muttarril ladzi la hilata lahu. Akan sebagai mengadunya orang yang darurat, akan sebagai mengadunya orang-orang yang mutar, yang benar-benar darurat dalam kondisi kritis, orang yang mudarat, yang lahila talahu, yang tidak ada daya upaya lagi baginya, yang tidak punya cara lagi baginya si mutar. Jadi ketika itu beliau benar-benar mengadu kepada Allah dalam doa beliau. Fa'ajabanil ladzi yujibul muttarra idza da'a, maka menjawab akan aku, mengabulkan akan aku, oleh alladzi, mananya oleh Allah, yujibu, yang menjawab, ianya alladzi, ianya Allah, al-muttara, akan orang yang darurat, idza da'ah, bila berdoa ianya orang darurat akannya Allah. Allah sudah berjanji dalam Quran kan? Allah mengabulkan doa orang-orang yang mudarat. Yujibul muttarra idza da'ah. Nah, itu kalau kita bisa merasa benar-benar dalam kondisi darurat, tidak ada pegangan sama sekali selain kepada Allah, bisa merasakan kondisi seperti itu, insya Allah doa kita makbul. Wasahala ala qalbi irada anil jahi wal mali wal auladi wal ashab. Wasahala, dan memudahkan yanya Allah kepada hatiku, al irada, akan berpaling, anil jahi, dari pangkat, wal mali, harta, wal auladi, anak-anak, wal ashabi, dan teman-teman. Ketika itu terasa mudah bagi beliau. Tadi kan beliau pengen meninggalkan pangkatnya, jabatannya, hartanya yang banyak kan? Pengen fokus ibadah untuk akhirat, tapi nggak bisa. Selalu tarikan duniawi itu menarik. Tapi sekarang kata beliau, sahala ala qalbi. Memudahkan oleh Allah kepada hatiku, akan berpaling untuk meninggalkan pangkat jabatan tadi. Berpaling meninggalkan harta, meninggalkan anak-anaknya dan teman-temannya. Nah, ini beliau pengen udlah nih, udah siap ini. Istri juga ditinggalkan kelihatannya di Baghdad ketika itu. Nah, wa adhartul azma 'alal khuruji ila Makkah, dan aku tampakkan akan rencanaku untuk keluar ke Mekah. Nah, beliau kemudian menceritakan kepada temannya bahwa beliau mau ke Mekah. Ini rada bohong dikit memang kan? Nah, tapi itulah caranya. Wa adhartul azma, aku tampakkan akan perencanaan azam untuk keluar ke Mekah. Wa ana udabbiru fi nafsi as-safara ila Syam,
Padahal aku itu udah biru, aku atur dalam diriku akan musafir ke Syam. Aku sebenarnya mau ke Syam, tapi aku perlihatkan kepada teman-temanku, orang di sekitarku bahwa aku mau ke Mekah. Kenapa aku melakukan itu? Hazran min ayat tali al khalifatu. Karena takut, hazran, karena waspada dari bahwa mengetahui oleh khalifah. Jumlatul ashabi, mengetahui oleh sejumlah teman-teman, ala azmi, kepada rencanaku, alal muqami bisyam, kepada menetap di Syam. Jadi beliau khawatir khalifah, teman-teman beliau tahu, beliau akan tinggal di Syam. Ketika itu mereka akan menghalangi beliau untuk keluar. Sehingga beliau perlu cari cara. Fatalattaftu fil khuruji min Baghdad. Fatalattaftu, maka aku berbuat lembut. Maknanya melakukan secara halus. Fil khuruji, dalam keluar dari Baghdad. Ala azmi alla auda ilaiha, di atas rencana bahwa aku tidak akan kembali lagi ke Baghdad. Jadi beliau pengen keluar selamanya, meninggalkan Baghdad, meninggalkan kemasyhuran beliau, pangkat beliau sebagai pemimpin di situ kan. Ya, pengen meninggalkan semuanya, harta-hartanya pengen ditinggalkan. Semuanya duniawi kata beliau. Gak murni karena Allah. Fafaraktu Baghdada, maka aku pun meninggalkan kota Baghdad. Fafaraktu maka nama'i minal mal, dan aku bagi-bagi akan apa saja yang ada ia bersamaku dari harta. Semua harta yang banyak yang aku miliki, aku bagi-bagi semua. Walam udakhir illa qadral kafafi. Tidak aku simpan kecuali kadar kebutuhan. Kafaf, kebutuhan pokok yang sedikit. Walam udakhir, tidak aku simpan kecuali qadral kafaf. Hanya seukuran yang memadai saja. Waqutal atfal, selain makanan untuk bayi-bayi, untuk anak-anak beliau. Jadi beliau sisakan bekal sedikit, kemudian semua harta yang beliau dapatkan selama bekerja atau mengajar di madrasah Nizamiyah tadi, beliau bagikan semuanya. Rencana beliau sudah bulat, tekad untuk meninggalkan kota Wada. Ini berat nih. Kita sekarang baru pengen kaya kan? Imam Ghazali sudah mengalami kaya itu, malah sudah meninggalkan kekayaannya. Ya. Waqad istanaba akhahu Ahmada fit tadrisi, maka sungguh menggantikan ianya beliau, meminta ganti maknanya. Dan sungguh meminta ganti oleh imam akan saudaranya yaitu Ahmad fit tadris, untuk mengajar binidhamiyati Baghdad, untuk mengajar di madrasah Baghdad itu. Artinya jangan sampai pengajaran pendidikan jadi terbengkalai kan. Beliau suruh abang beliau untuk ngajar. Wa dakhala Dimashqa fi bidayati, dan memasuki oleh beliau akan kota Dimashqa, kota Damsyik, pada permulaan tahun 489. Nah, tibalah beliau ke Damsyik, Syam. Fala bisa fiha muddatan, maka tinggal beliau dalamnya, dinya Damsyik, muddatan, dalam suatu masa. Maka menetap ianya beliau di Damsyik, muddatan, dalam suatu masa, fi masjid Dimashqa, di masjid Damsyik, mu'taqifan, dalam keadaan beriktikaf, fi manaratihil gharbiyati, di menaranya masjid yang bagian barat. Mungkin di masjid Damsyik ini punya banyak menara kan? Beliau pilih tinggal di menara masjid. Di menara yang tinggi itu tinggal sendiri di situ. Mughliqan babahu, dalam keadaan mengunci hanya beliau akan pintunya menara. Pintu menara dikunci ala nafsi, atas dirinya, nggak ada tamu yang datang. Wa fi nafsi sanatil madzukurah, dan pada tahun yang sama, pada diri tahun yang tersebut tadi yaitu 489, zahaba lil haji wal umrati, pergi beliau untuk berhaji, untuk umrah, wa ziyaratir rasul, untuk menziarahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya biar beliau juga nggak bohong lah. Tadi kan pas keluar dari Baghdad menampakkan mau haji. Pada tahun yang sama memang beliau melanjutkan perjalanan melakukan ibadah haji dan umroh. Nah, itu. Summa ada ila Dimashqa. Kemudian kembali ianya beliau ke Damsyik. Kembali lagi ke Damsyik, ke masjid tempat beliau tinggal. Wa'takafa bil manaratil gharbiyati.
Iktikaf ianya beliau. Mana iktikaf tinggal ianya beliau di Menara Barat. Minal Jami'il Umayyah dari Masjid Jami' al-Umawi, masjid yang dibangun oleh Bani Umayyah. Wattakhadhaha mahallan liiqamatih, dan menjadikan ianya beliau akannya menara mahalan sebagai tempat bagi tinggalnya beliau. Wa ibadatahi sebagai tempat untuk ibadah beliau, wa ta'alifi untuk mengarang beliau. Jadi beliau jadikan menara masjid itu tempat tinggalnya. Beliau lama tinggal di situ, katanya bertahun-tahun ya, sampai 10 tahun. Ini nggak ada kisah lagi tentang anak istri beliau dari tinggalkan di Sondi Baghdad. Udah gede-gede mungkin ngurus diri sendiri kan. Waqtaru ayya Aisyah Aisyah takashufi. Memilih oleh beliau ayya Aisyah bahwa hidup ya Aisyah takasyuf akan hidup sederhana. Hidup benar-benar sederhana. Wa Yahya hayat zuhdi, hidup ianya beliau akan hidupnya kezuhudan. Hidup zuhud. Wal wara'i, hidup wara'. Wara' jauh dari yang haram, jauh dari syubhat. Hidup zuhud, hidup jauh dari mencintai dunia. Dan beliau memang sudah pernah merasakan dunia dengan segala kemewahannya. Yalbisu siyabal khashinata, memakai oleh beliau akan pakaian yang kasar. Wa yuqallilu mat'amahu wa masyrabahu, mengurangi oleh beliau akan makanannya dan minumannya. Sedikit makannya, sedikit minumnya. Makanya apapun yang beliau ceritakan nanti dalam kitab Ihya memang hasil pengalaman beliau. Beliau kasih tahu cara bagaimana mengurangi makanannya, cara diet lah bahasa kita. Nah, wa yurawwidu nafsahu, rawwada yurawwidu, melatih oleh beliau akan dirinya. Wa yahmiluha, mendorong ia akan dirinya adal mujahadati, untuk bersungguh-sungguh, untuk berjuang fil ibadah, dalam beribadah, wal amali sholihah, dan dalam melakukan amal saleh. Artinya beliau mulai melatih dirinya, melakukan riyadhah-riyadhah, melatih dirinya, mendorong dirinya untuk melakukan perjuangan berat dalam rangka beribadah, melakukan amal soleh. Ila an lana lahu sa'buha, hingga bahwa jadi lembutlah lana yalinu, hingga bahwa lembutlah bagi beliau oleh susahnya ibadah. Yang ibadah tadi terasa berat menjadi ringan karena beliau melatihnya terus-menerus. Nah, wa fi tilkal ayami bada'a fi ta'lifi kitabihil azim, dan pada demikian hari-hari tadi dalam proses beliau riyadhah tadi, pada demikian hari-hari tadi bada'a memulai oleh beliau fi ta'lifi dalam menyusun kitabihil azim, kitabnya yang besar, yakni Ihya'i Ulumiddin, alladzi, kitab yang qala fihil Imamul Haddad, kitab yang berkata padanya kitab oleh Imam Al-Haddad rahimahullah, di mana Imam Haddad pernah berkata tentang Ihya. Artinya Imam Haddad memuji Ihya kan? Dan Imam Haddad ini sangat suka sekali dengan kitab Ihya ini, sehingga banyak karangan beliau seperti Risalatul Muawanah, Nasaihud Diniyah, Risalatul Muzakarah, banyak beliau kutip dari kitab Ihya, banyak. Beliau bilang seperti itu kan. Yang ketiga kitab itu sudah khatam di channel ini, bisa dilihat di playlistnya. Apa kata Imam Haddad? Wa biwada'ihil ihya faqa. Dan dengan sebab membuatnya Imam Ghazali akan kitab Ihya faqa, menjadi unggul ia, faqa, naik ia. Faya lahu min jami'in. Ini ta'ajub, maka wahai baginya Ihya dari kelengkapan. Betapa lengkapnya kitab Ihya. Wa kamislihi lam yudha, dan sepertinya Ihya belum pernah dibuat orang. Wa kana yuksirul julusa fi zawiyati Syekhi Nasril Maqdisi. Dan ada ianya Imam Ghazali itu yuksiru, memperbanyak ia akan duduk di pojok. Zawiyah ini satu ruang ya. Satu ruang. Di ruangan Syekh Nasir Al-Maqdisi. Mungkin ini tinggal ruang beliau. Orangnya udah nggak ada mungkin ya. Tapi saya nggak tahu juga. Ini perlu kita cek lagi. Wakana yuksiru, ada ianya Imam Ghazali itu yuksirul julusa, memperbanyak ia akan duduk. Fi zawiyati Syekhi, di ruang Syekh Nasir Al-Maqdisi, bil Jam'il Umawi, di Masjid Umawi itu. Wa akhadha yusanniful musannafatil qayyimatan nafi'ata. Dan mulai ianya Imam Ghazali itu mengarang ia akan karangan-karangan yang sangat bernilai.
an-nafi'ata, karangan-karangan yang bermanfaat, karangan allati a'dhamuha, yang paling besarnya karangan itu al-Ihya, kitab Ihya. Disitulah beliau mengarang kitab Ihya. Kita bisa membayangkan kan, beliau itu banyak banget menulis, termasuk ulama yang sangat produktif. Jadi kata para ulama, beliau menulis dalam sehari sekitar 4 kuras. Satu kuras zaman dulu sekitar 16 halaman. 16 kali 4. Nah, ada berapa? 60-an halaman beliau tulis dalam sehari. Kita bisa bayangkan, andaikan di masa beliau ada mesin ketik ya, di tulisan tangan aja dahsyat. Kitab Ihya 4 jilid tebal. Jadi dalam masa itulah beliau mengarang kitab Ihya. Wa minhal munqidhu minad dhalal. Sebahagian darinya kitab beliau yang bernilai itu al-munqidh minad dhalal. Ini harus kita baca semua ya, khusus kitab Imam Ghazali. Wa ghairu dzalika minal kutubil muhtasarah atau muhtasirah. Dan selain demikian dari kitab-kitab ringkas, Mislul Arba'in seperti kitab Arba'in, wa ghairiha dan lainnya Arba'in minar rasail, dari risalah-risalah beliau banyak. Berapa lama beliau berada dalam keadaan seperti ini, hidup sangat sederhana, fokus ibadah, latihan, berapa hari? Nah, kita lihat di sini kan. Wa baqiya ala hadhil halati miqdara 10 sinin. Tetap ianya beliau di atas ini keadaan seukuran 10 tahun. 10 tahun masih begini terus. Kama zakara zalika fi kitabih, sebagaimana menyebut oleh Imam Ghazali akan demikian fi kitabih, dalam kitab beliau sendiri Al-Munqidh Minadh Dhalal. Beliau menceritakan 10 tahun seperti itu. Waqad qadha tilkal muddata fi Dimashq, dan sungguh menyelesaikan ia, melalui ia akan demikian masa tadi di Damsyik. Jadi selama 10 tahun di Damsyik, begitulah kehidupan. Menulis, mengarang, beribadah. Nah, itu. Wa kana udlatul Imam Al-Ghazali mufaja'atan. Mufaja'atan kubra. Dan adalah uzlahnya Imam Ghazali. Maknanya ketika Imam Ghazali hilang secara tiba-tiba kan. Kok tiba-tiba di Baghdad udah hilang Imam Ghazali, nggak tahu, orang nggak tahu beliau kemana. Wa kana udlatul Imam Al-Ghazali mufaja'atan, dan adalah uzlahnya Imam Ghazali itu mengagetkan. Mufaja'atan kubra, satu kekagetan yang besar. Li ulama'i asrihi, bagi ulama-ulama masanya. Imam Ghazali ulama yang syahadu, yang mereka telah menyaksikan. Wa arafu, mereka telah mengenal. Manzilatahul azimata, akan kedudukan beliau yang agung. Orang semua kenal beliau, tahu, tapi tiba-tiba kok menghilang. Haitsu balagal qummata fil makanati wasyuhrati wal jahi wal za'amati. Sekira-kira telah sampainya Imam Ghazali ke puncak dalam kedudukan, ke puncak dalam kemasyhuran, ke puncak dalam kehormatan, pangkat, waza'amah, kepemimpinan. Jadi pemimpin di madrasah besar, tapi tiba-tiba menghilang, kan jadi aneh juga kan? Nah, kalau zaman sekarang pasti dikira udah diculik. Fasaru yu'awwiluna sababa, maka jadilah mereka para ulama itu yu'awwilun. Mereka mentakwil akan sebab. Makna mereka mentakwil akan sebab, mereka menduga-duga. Wah, ini sebab Imam Ghazali menghilang. Wa yaquluna innahu syai'un samawiyun. Mereka berkata sesungguhnya sebab itu sesuatu yang bangsa langit. Ini pasti sebab langit, ini ada sesuatu yang bakal terjadi. Atau sesuatu beliau ya dapat ilham apa gitu. Walaisa lahu sababun. Tidak ada baginya Imam Ghazali yang menghilang. Itu sebab illa ainun. Tidak ada baginya Imam Ghazali itu sebab illa ainun, kecuali satu ain, asobat, yang telah menimpa ianya al muslimin, akan kaum muslimin, fihi, padanya apa? Padanya imam. Kurang paham nih. Mereka berkata sesungguhnya sebab kehilangan Imam Ghazali isu syai'un samawiyun, sesuatu yang bangsa langit. Imam Ghazali kayak diculik itu. Laisa lahu, tidak ada baginya kehilangan Imam Ghazali itu sebab kecuali ainun, semacam ain, pengaruh ya, pengaruh di luar,
asobat yang telah menimpa ya akan kaum muslimin, yang telah menimpa musibah kepada kaum muslimin padanya Imam Ghazali. Makanya kehilangan Imam Ghazali adalah sesuatu yang mengagetkan. Begitu aja kita pahami ya. Jadi cerita-cerita ini nanti muncul karena Imam Ghazali sendiri yang menceritakan. Kalau enggak orang enggak tahu kan. Wa yubayyinul Imamul Ghazali dzalika fi kitabih, dan menjelaskan oleh Imam Ghazali akan demikian dalam kitab beliau. Ini kayaknya keren banget nih, kita harus dibaca ini. Yang kitab beliau Al-Munqidh Minad Dhalal fayaqulu, maka Imam Ghazali berkata, tafakkartu fi niyati fit tadrisi, aku berpikir dalam niatku dalam mengajar. Aku telah mengajar lama di Madrasah Nizamiyah. Tafakkartu, aku berpikir tentang niatku dalam mengajar. Faidan, maka ternyata hiya ghairu khalisatin liwajhillah. Dianya niat itu tidak murni karena Allah. Beliau menyatakan niatku belajar bukan, mengajar bukan karena Allah. Bal ba'isuha wa muharrikuha talabul jahi. Tetapi yang mendorongnya mengajar, ya kan? Ba'isuha yang membangkitkan niatku dalam mengajar, wa muharrikuha yang menggerakkan niat, itu talabul jah, mencari pangkat kata beliau. Mencari jabatan agar dikenal orang. Jah itu enggak harus pangkat resmi. Kita merasa dihormati oleh orang, dipuji-puji, dielukan, itu jah. Apalagi beliau suka berdebat kan. Makanya nanti dalam kitab-kitab beliau, beliau melarang perdebatan. Khawatir yang mendorong kita berdebat agar pengen dikenal orang, pengen dianggap hebat. Bal ba'isuha, tetapi yang membangkitkannya niat dalam mengajar. Wa muharrikuha, yang menggerakkan niat itu tolabul jah, mencari kehormatan. Wantisyaru sid, tersebarnya nama baik. Fatayakantu anni ala syafa jurufin harin. Maka aku meyakini, kata Imam Ghazali, bahwa sungguhnya aku itu ala syafa, berada di tepian, syafa tepian, jurufin jurang. Maka aku yakini bahwa sungguhnya aku itu berada di tepi jurang harin, jurang yang akan runtuh. Bahaya kalau berada di tepi jurang, jurang neraka. Falam azal atafakaru, maka senantiasa aku berpikir. Usammimul azma, aku kuatkan akan tekad alal khuruji min Baghdada, kepada keluar dari Baghdad. Ketika itu selalu aku berpikir, aku kuatkan tekadku untuk meninggalkan Baghdad. Meninggalkan semua kemewahan ini. Wa mufarokati tilkal ahwali yauman. Senantiasa aku berpikir, usamimu, aku kuatkan akan tekad untuk keluar dari Baghdad, untuk meninggalkan demikian kondisi tadi dalam suatu hari. Au ajilul azma yauman, dan aku tunda akan rencanaku pada suatu hari. Ini kisah beliau, artinya beliau dalam keraguan. Kadang beliau merencanakan untuk pergi, kadang nggak jadi, gitu kan? Nggak jadi, karena mikirin nih, enak juga pangkat jabatan kan? Uqaddimu rajulan wa akhiru ukhra. Aku majukan satu kaki dan aku mundurkan akan yang lain. Ini kan kinayah, gambaran keraguan. Kadang melangkah maju, kadang mundur. Itu maknanya uqaddimu rajulan, rijlan, rijlan. Uqaddimu rijlan, aku memajukan satu kaki. Wa akhiru ukhra, dan aku mundurkan akan kaki yang lain. La tasduquli raghbatun fi talabil akhirati bukratan illa wa yahmilu 'alaiha jundu syahwati hamlatan fayufarriquha asyatan. Nah, ini. Tidak benar bagiku oleh satu keinginan dalam mencari akhirat. Tidak benar, tidak jujur bagiku oleh keinginan, oleh cinta pada mencari akhirat pada suatu pagi, melainkan wa yahmilu 'alaiha, melainkan mendorong atasnya, menolak atasnya cinta akhirat oleh pasukan syahwat akan sebagai dorongan. Fayufarriquha, maka mencerai beraikan ianya pasukan syahwat akan raghbah asyiyatan, pada waktu sore. Apa maknanya? Kata beliau, setiap kali suatu pagi beliau menginginkan untuk meninggalkan dunia, pasti ada dorongan syahwat untuk menghalanginya. Sehingga keinginan tadi untuk meninggalkan duniawi, fokus ke akhirat, jadi gagal lagi. Nah, itu. Fasarat syahwatud dunya tujadzibuni bisalasiliha ilal muqam. Maka jadilah
Syahwat dunia itu menarik ia akan aku dengan rantai-rantainya syahwat ilal mukam kepada menetap, untuk menetap di Baghdad. Maka jadilah syahwat dunia, keinginan duniawi tadi yang masih kuat, menarik ia akan aku dengan segala rantainya untuk tetap mukam, tetap menetap di Baghdad. Wa munadil imani yunadi. Ya, dan bermula panggilan keimanan, seruan keimanan yang muncul dari batin beliau. Pemunadil iman dan panggilan keimanan itu memanggil ia. Sementara dalam diri beliau ada panggilan ar-rahila, ar-rahila. Mansub alal iqra, ar-rahila, berangkatlah kamu, berangkatlah. Berangkat, berangkat, segera pergi. Waktu sudah tidak banyak lagi, jangan lalai. Falam yabqa minal umri illal qalil. Tidak tersisa dari umur kecuali sedikit. Waktu hidup di dunia tidak lama lagi, segera tinggalkan kemewahan ini. Wa baina yadaika safarut tawil. Seolah-olah ada bunyi begitu kan. Panggilan keimanan memanggil ar-rahila, ar-rahila, berangkat, berangkat. Alam yabqa minal umuri illal qalil, tidak tersisa dari umur kecuali sedikit. Wa baina yadaika safarut tawil, di hadapanmu itu ada perjalanan yang panjang menuju akhirat. Falam azal ataraddadu baina tajazubi syahwatid dunya. Maka senantiasa aku ragu-ragu. Aku mondar-mandir antara tarikan syahwat dunia. Wadawail akhirat, antara dorongan akhirat. Qariban min sittati asyhurin, mendekati dari 6 bulan. Awaluha, yang awalnya 6 bulan itu mulai dari bulan Rajab tahun 488. Nah, itu beliau sendiri mengisahkan ah, masa-masa yang beliau lewati ketika beliau berada di Baghdad. Ya. Wahakadha jarrabal imamul ghazaliyu qabla uzlatihi dunya. Demikianlah telah jarraba, apa namanya jarraba? Mengalami ya. Pengalaman lah, apa jarraba mujarrab, mengalami. Demikian telah mengalami oleh Imam Ghazali sebelum uzlahnya, sebelum meninggalkannya Imam Ghazali akan dunia bima'afiyah, dengan segala apa yang ada dalamnya dunia. Min zinatil hayah, dari hiasan dunia, wa bahrajiha, dan kemegahannya dunia. Sebelum beliau berhasil meninggalkan kemewahan, tadi godaan banyak. Ya, dari hiasan kehidupan dunia, wa bahrajiha, kemegahannya dunia, wal mali, harta, wal jahi, kehormatan, wal manasibi, pangkat-pangkat mulia, pangkat-pangkat yang tinggi, wat tabahi, saling berbangga, wat tafakhuri, saling menyombongkan diri kan. Sebelum beliau meninggalkan semuanya, itulah yang beliau alami. Fa'adraka hakikataha, maka mengetahui oleh Imam Ghazali akan hakikatnya dunia. Wa alamaha, akan kepedihannya dunia. Memang lahirnya terasa nikmat kata beliau kan. Tapi batin dunia mengandung kepahitan. Takut musibah akhirat menanti. Fa'adraka hakikataha, maka mendapati, mengetahui, memahami oleh Imam Ghazali akan hakikatnya dunia, wa alamaha, kepedihannya dunia, wa masyakilaha, kemuskilannya dunia, wa syahwatah, wa syahwatiha, dan syahwatnya dunia. Huluwaha, manisnya dunia, wa murraha, pahitnya dunia. Semua sudah beliau rasakan. Watabayyana lahu anna kulla dzalika la yus'idul insana. Nyata bagi beliau anna kulla dzalik, bahwa sungguh semua itu tidak bisa membahagiakan ya akan manusia. Itulah beliau sudah mengalaminya. Kita yang belum punya uang, kita merasa uang itu bisa membuat kita bahagia. Orang yang sudah punya uang, masalahnya beda lagi. Ini Imam Ghazali sudah punya segalanya, tapi jiwanya nggak tenang. Akhirnya beliau memutuskan, ternyata bukan dunia yang bisa membuat manusia bahagia. Watabayyana lahu, nyatalah bagi Imam Ghazali anna kulla dzalik, bahwa semua itu la yus'idul insana, tidak bisa membuat bahagia ya akan manusia. Wala yuwaffiru lahul itmi'nana, dan tidak bisa memberikan ianya semua itu bagi Imam Ghazali akan ketenangan hati. Al istiqrara, akan ketetapan, ilallahi, kepada Allah, wa ma'rifatihi, dan kepada mengenalnya Allah, ala wajhi sahih, kepada jalan yang benar. Beliau yakin benar dunia tidak bisa memberikan beliau ketenangan, ketetapan untuk dekat dengan Allah, untuk bisa mengenal Allah dengan sebenarnya. Huwa qata'a kulla alaiqa, huwa qata'a kulla alaikid dunya anil qalbi. Dianya Imam Ghazali itu telah memutuskan ia akan segala penghalang dunia dari hati. Liyastati'a taqabbulan anwaril ilahiyah,
Agar mampu ianya beliau akan menerima cahaya-cahaya Tuhan. Faqarraral in'izala wal indiwa'a. Faqarrara. Maka memutuskan ianya beliau, menetapkan ianya beliau akan inizal, akan melakukan uzlah, wal inziwa, akan menyendiri, meninggalkan orang ramai. Wa tarakat dunya bima fiha wara'a dhahri. Meninggalkan oleh beliau akan dunia dengan apa yang ada dalamnya dunia, wara'a dhahri, ke belakang punggungnya. Beliau nggak peduli dengan dunia. Wal iqbala bikunhil himmati 'ala Allah taala. Iqbal kita atas kepada inizal. Faqarara, maka menetapkan oleh beliau akan menghadap bikunhil himmah, dengan seluruh tekad. Kunhi maknanya seluruh. Faqarara, maka menetapkan oleh beliau al-iqbal akan menghadap bikunhil himmah dengan seluruh tekad. 'Ala Allah taala, mendekat kepada Allah taala, isaran lil baqi, karena lebih mengutamakan bagi yang abadi, yakni akhirat, alal fani, kepada yang fana. Wakhtara ma huwal afdal, memilih oleh beliau akan sesuatu itu lebih utama, bahwa sesuatu yang beliau pilih itu al-aisyu fi rihabillah, itulah hidup dalam pangkuan Allah. Maknanya hidup dalam ketaatan, dalam kesederhanaan. La yushghiluhu anhu syai'un, la malun wala jahun, yang tidak bisa menyibukkan akan beliau darinya kehidupan oleh sesuatu apapun, tidak harta, tidak pula pangkat dan jabatan. Nah, itulah akhirnya beliau tinggal di Damsyik, di menara masjid bagian barat selama 10 tahun. Bagaimana kisah beliau selanjutnya? Di bacaan selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan. Ini lumayan panjang nih. Ya, nanti ada cerita kembali Imam Ghazali ke negeri beliau Tus, melewati Baghdad dan seterusnya. Wallahu alam, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.